Oke, mulai sekarang ya sudah muncul ya teman-teman. Ini kita juga bisa gerakan dari komputernya. Oke. Ya, coba gerakan. Nah, seperti itu teman-teman. Welcome back teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini sebatas Toolman. Pada video kali ini saya akan mereview suatu aplikasi yang sudah umum digunakan dalam dunia komputer teman-teman. Aplikasi ini bernama TeamViewer. Aplikasi TeamViewer ini merupakan salah satu aplikasi remote desktop yang digunakan untuk mengontrol device dalam jarak yang jauh teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan TeamViewer ini untuk melakukan monitoring dan untuk mengelola suatu komputer meskipun teman-teman itu berada di tempat yang jauh. Dan untuk TeamViewer ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan juga dalam handphone ya teman-teman. Jadi meskipun dalam genggaman tangan teman-teman sudah bisa untuk memonitor dan mengontrol komputer teman-teman yang mungkin berada di jarak yang cukup jauh. Syaratnya untuk menggunakan aplikasi ini teman-teman harus terkoneksi dengan jaringan. Untuk TeamViewer ini menggunakan koneksi internet teman-teman, karena request ID itu dari server TeamViewer-nya teman-teman. Untuk internetnya teman-teman nantinya bisa akses menggunakan WiFi atau jaringan internet yang ada di ruangan atau menggunakan internet kuota yang ada di handphone teman-teman, itu bisa. Oke, langsung saja sekarang untuk reviewnya. Di sini kita akan membuka beberapa menu. Ada dua perangkat yang sudah saya sediakan di sini, yaitu laptop dan satu buah handphone. Ini kita akan coba sharing. Saya akan buka beberapa menu yang ada di desktop terlebih dahulu. Halaman utama remote control, di sini kita mendapatkan ID. Ini ID dari sana. Untuk passwordnya ini juga dari sana random ya. Jadi sekali kita buka passwordnya akan dikasih. Namun ketika kita tutup kembali ya, lalu kita buka, passwordnya nanti akan lain. Mungkin hal itu merepotkan ya. Namun di sini kita nantinya terdapat settingan untuk optionnya untuk mengcustom password sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa buka-buka saja. Oke, di advance untuk personal passwordnya kita bisa masukkan di sini teman-teman. Oke, dan ini juga kita terdapat settingan ketika nantinya untuk meremot ya, untuk meremot nanti kondisi dari desktop atau hostnya itu keadaannya gimana, atau misal ketika di remote host yang diakses itu akan monitornya menjadi gelap ataupun tidak bisa dioperasikan sama sekali, kita bisa akses di konfigurasi ini teman-teman. Oke, namun di sini kita biarkan default saja biar videonya tidak terlalu panjang. Kita langsung beralih ke yang di handphone teman-teman. Yang di handphone ini saya menggunakan dua aplikasi ya. Kalau yang di desktop kita cukup menggunakan aplikasi TeamViewer satu saja, namun untuk yang di handphone kita menggunakan dua versi TeamViewer. Untuk yang pertama ini merupakan aplikasi yang generalnya TeamViewer, ini digunakan untuk meremote. Dan untuk yang quick support ini digunakan sebagai hostnya nanti ketika si handphone ini akan dijadikan
atau ingin diakses kontrolnya teman-teman, seperti itu. Kita bisa buka saja. Oke. Dan satu hal lagi, ketika kita akan menggunakan aplikasi TeamViewer ini, teman-teman harus melakukan login ya teman-teman. Jadi untuk mendaftar terlebih dahulu, nah, kita bisa masukkan atau sign yang sudah ada akunnya, namun yang belum bisa buat. Dan aplikasi ini bisa digunakan gratis ya teman-teman. Syaratnya ya cuma satu, itu kita harus membuat akun TeamViewer-nya dulu. Oke, langsung saja. Misal kita akan mengkoneksikan atau ingin mengakses komputer ini ya, kita akan akses lewat handphone ini teman-teman. Kita bisa ketikkan 104660 350. Oke, kita klik. Oke, untuk kecepatan koneksi itu sesuai dengan kecepatan internet. Untuk kata sandi yang dimasukkan ada di bawahnya, CD9 W7 EEN. Oke ya, dan bisa kita lihat responnya. Nah, ini kita bisa mengakses ya, mengakses komputernya teman-teman. Dan di posisi hostnya atau di posisi komputernya kita bisa menggerakkan kursor seperti ini ya, normal sih dari hostnya. Kita juga akses dari remote-nya. Kita coba klik, oke, klik tombol Windows-nya, oke, klik lagi. Kita juga bisa membuka browser, misal kita buka saja. Oke, akan tampil. Oke, misal kita close, akan close seperti itu. Dan kita bisa juga untuk mengerjakan sesuatu ketika kita berada di jarak yang jauh antara komputernya dengan kita. Nantinya kita bisa mengakses dengan handphone ini teman-teman. Oke, untuk menunya mungkin saya akan tunjukkan. Misal kita akan buka notepad ya teman-teman, kita akan coba ketikkan sesuatu. Kita ketikkan notepad. Oke, kita klik saja, akan terbuka. Kita ketikkan misal remote desktop. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengaturannya, misal kita tidak ingin ketika host yang akan di remote itu seperti kok berjalan sendiri gitu, itu nanti ada settingan sendiri di TeamViewer-nya. Mungkin kita setting ketika hostnya kita akses, layarnya nanti akan blank dan sebagainya seperti itu. Kita bisa ubah pengaturannya di settingan aplikasi yang ada di desktopnya. Oke, kita close dulu, kita tutup koneksi. Oke, sekarang kita coba balik ya. Kita akan akses, kita coba akan akses melalui komputer yang akan kita akses. Sekarang giliran handphonenya. Untuk mengakses handphonenya kita perlu membuka quick supportnya terlebih dahulu ya. Oke, untuk sambungannya oke,
koneksinya sudah ada, ID-nya sudah muncul. Sekarang kita tinggal ketikkan di desktopnya atau di komputernya 1046714 Oke, kita koneksikan. Koneksi masuk, perbolehkan dukungan jarak jauh, izinkan. Oke, mulai sekarang ya sudah muncul ya teman-teman. Ini kita juga bisa gerakan dari komputernya. Coba gerakan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan hal ini juga berpengaruh dari koneksi internetnya. Oke, kita ke home menu saja, kita akan coba. Misal kita akan buka Google-nya. Oke, di sini kita bisa klik-klik saja, kan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke. Ya, kita bisa close saja dari sini untuk coba-coba saja. Kita juga bisa mengapply-nya dari sini teman-teman. Coba apply. Mungkin apa yang terduanya kita apply. Amazon Web Services Pak. Ya, mungkin dari Google-nya kita tidak bisa untuk merekam layar di ini ya, Play Store ataupun YouTube atau YouTube Musik. Dan kiranya seperti itu ya teman-teman, cara untuk meremote desktop dan untuk sekilas review dari remote desktop ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah referensi teman-teman nantinya ketika akan melakukan suatu pekerjaan yang mengharuskan teman-teman menggunakan remote desktop ini. Sekian and see you.